Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Hari ini kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu tematik tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Nah, untuk itu simak baik-baik ya video berikut ini. Nah, untuk materi yang akan dipelajari hari ini yaitu ada 2 mata pelajaran. Yang pertama ada IPA KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang alat gerak hewan dan manusia. Dan yang kedua Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 tentang pengertian dari ide pokok. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang organ gerak. Nah, apa itu organ gerak? Organ gerak itu merupakan bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak oleh makhluk hidup. Nah, kita akan membahas tentang organ geraknya itu pada hewan dan manusia. Nah, jadi salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia itu menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang, dan lain sebagainya. Kemudian pada dasarnya alat gerak itu terdiri atas 2 macam. Ada alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Apa bedanya? Alat gerak aktif itu alat gerak berupa otot, dan alat gerak pasif itu berupa tulang. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot dapat bergerak. Nah, jadi otot itu sering digunakan oleh hewan maupun manusia. Kemudian kalau alat gerak pasif itu disebut tulang. Nah, kenapa? Karena tanpa adanya gerakan otot, tulang itu tidak dapat melakukan gerakan. Nah, otot dan tulang itu bekerja sama saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Kemudian kita akan membahas organ gerak pada hewan. Nah, organ gerak pada hewan itu terbagi menjadi 2. Ada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Nah, jadi hewan vertebrata itu adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, contohnya hewan kucing, kelinci, burung, ikan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi hewan vertebrata dengan invertebrata ini tentunya organ geraknya pasti akan berbeda. Nah, di sini contohnya hewan vertebrata itu terbagi menjadi 3. Ada yang di darat, air, dan udara. Contohnya yang di darat, kelinci, sapi, kucing, dan lain sebagainya. Nah, hewan-hewan ini yang di darat itu bergerak menggunakan kaki yang didukung oleh otot dan tulang yang kuat. Nah, kalau di dalam hewan juga itu sama, alat gerak yang aktifnya itu adalah otot dan yang pasifnya itu
tulang ya. Jadi sama antara hewan dan manusia, itu yang aktifnya otot dan yang pasifnya tulang. Kemudian yang berdasarkan dari air, contohnya ada hewan ikan, lumba-lumba. Nah, banyak ya yang di air. Nah, kalau yang di air itu menggunakan sirip ya, menggunakan sirip untuk bergerak. Kemudian ada juga yang di udara, contohnya burung dan beberapa jenis unggas itu dapat melakukan gerakan terbang di udara berkat adanya sayap. Nah, jadi sayap burung terdiri dari tulang yang kuat namun ringan. Nah, ini merupakan organ gerak pada hewan vertebrata. Kemudian kalau pada hewan invertebrata itu dari pengertiannya bahwa hewan invertebrata itu adalah jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, jadi contohnya itu seperti siput, cacing, ubur-ubur, bulu babi, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya ini alat gerak yang digunakannya itu berbeda ya. Contohnya cacing menggunakan apa? Menggunakan otot perut ya, karena cacing tidak menggunakan kaki ya, karena dia tidak memiliki tulang. Begitupun yang lainnya, ubur-ubur, bulu babi itu berbeda. Nah, jadi itu tadi tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ide pokok. Nah, apa itu ide pokok? Jadi ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Nah, ide pokok ini berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama teks. Nah, untuk dapat menentukan ide pokok pada suatu teks tulis, tentunya kita harus membaca teks dengan seksama secara berkeseluruhan. Setelah itu, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Nah, agar lebih jelasnya, kita akan membaca teks berikut ini. Oke, yang pertama kita baca teks berikut ini. Judulnya tentang gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, jadi apa ide pokok dari teks gurita tersebut? Nah, jadi ide pokoknya itu kita melihat dari kalimat utama dari paragraf tersebut. Nah, tadi kalimat utamanya yaitu kalimat yang pertama, gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, ini merupakan kalimat pertama dari paragraf gurita tadi. Nah, jadi kalimat tersebut itu mengandung bahwa ide pokoknya gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar.
Oke, sampai di sini saja untuk pertemuan hari ini. Nah, apabila ada yang tidak dimengerti, silakan bisa bertanya kepada Bapak Guru ya. Bertanyanya bisa melalui kolom komentar atau grup WhatsApp. Nah, jangan lupa ada tugas juga halaman 3 sampai 4, nomor 1 sampai nomor 5 ya, nomor 1 sampai 5. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan ke Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.